أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان يخص رمضان بما لم يخص غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آثروا على رضا الله على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جميعا rahimahumullah, sekali penuh barakat ini marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah yang menjauhi segala larangan-larangan. Dengan bukti bahwasanya sampai saat ini Allah masih mencintai kita dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang paling dicintai. Dengan bukti tersebut yaitu kita diberikan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya, perintah kewajiban-kewajibannya, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan, salat Jumat berjamaah dan amalan-amalan yang lainnya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mu'min mengatakan, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan ista'malahu al-awqat al-fadilah bi fawaqih al-a'mal. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berikan dia di dalam waktu-waktu yang fadilah itu dengan keutamaan-keutamaan beramal. Masyaallah muslimin jemaah rahimahumullah, kita sekarang berada di akhir bulan Ramadan dan tentunya di akhir bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan amal ibadah kita sebagaimana yang dicontohkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ayyada ahlahu." Itu beliau lebih sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dicontohkan daripada ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu, bagaimana ketika sudah masuk akhir-akhir Ramadan lebih kencang, lebih giat lagi dalam beribadah, tidak dipusingkan dengan urusan-urusan dunia. Masyaallah muslimin jemaah rahimahullah. Imam Abdul Faraj Muhammad Az-Zawji beliau mengibaratkan innal khayla idza syarafat nihayatul qimar badalat
yusara biha litafuza bisibaq, bahwasanya seekor kuda pacu ketika sudah melihat garis finish maka dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh energinya untuk supaya bisa memenangi perlombaan tersebut. Wala takun al-khayla afdal minka, maka jangan jadikan kuda itu lebih cerdas daripada kita. Innal a'mala bil khawatim, maka sungguh nilai keutamaan suatu amal dilihat daripada akhirnya. Idza lam tuhsin al-istiqbal, jika di awal permulaan bulan Ramadan kita belum maksimal dalam beribadah, fal yuhsinil wada', maka kita memperbaiki, kita usahakan untuk memperbaiki amal-amal kita yang kurang di permulaan Ramadan, kita perbaiki di akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, maka salah satu tanda ciri orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dicatat sebagai orang-orang yang lalai, terus sebagai orang-orang yang bodoh karena tidak mementingkan waktu yang terlewat dalam diri kita, umur yang terlewat dalam diri kita. Dalam kita tarawih disebutkan man lam yahtam bi mururil awqat, orang yang tidak mementingkan terhadap berlalunya hari-hari walau betul barakah fiha, dan dia tidak mencari keberkahan, tidak mencari keutamaan di hari tersebut, bahwa sahibul ghaflah wal jahalah, maka dia termasuk orang-orang yang lalai dan orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, maka di akhir Ramadan ini kita sangat ada amalan-amalan yang penting kita lakukan. Yang salah satunya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa tersebut diberkatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang puasa dari ayat 183 sampai ayat 187, semua menceritakan tentang puasa, namun Allah sisipkan di tengah-tengah ayat tersebut yaitu ayat 186, yaitu anjuran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat ini Allah perintahkan kita untuk berdoa dan Allah akan pasti mengabulkan doa, terlebih doa-doa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan orang-orang dan di bulan suci Ramadan Allah lebih dekat lagi kepada diri kita. Ini dibuktikan dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu Allah mengganti kata doa aku sebanyak 7 kali dalam ayat tersebut. Itu membuktikan bahwasanya Allah lebih dekat lagi kepada diri kita, yaitu ketika di bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa-doa yang kita sering dengarkan, yaitu khoslatani tarjuna biha rabbakum, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar, dan dua wa khoslatani la ginan lakum, yaitu sesuatu yang sangat kita butuhkan, yaitu as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Senantiasa ketika di akhir Ramadan kita tekankan lagi untuk membaca doa tersebut. Dan di dalam riwayat disebutkan man qala la ilaha illallah al-hayyul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim salat marrat, kalau saya membaca tersebut kana kaman adraka lailatul qadar, sebagai dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyakuna qalbu ba'da ifṭarihi, yaitu senantiasa hati kita setelah iftar, setelah berbuka, mu'allaqan muttariban baina al-khawf wal raja, yaitu senantiasa merasa khawatir dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. In laisa yadri ayuqbiluhu sabruhu fa huwa min al-muqarrabin aw yuradu alayhi fa huwa min al-mamdutin, yaitu kita tidak tahu bahwasanya puasa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sampai kita meminta Allah taufik tafsirana. Allah
sempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Allah ampuni kekurangan-kekurangan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita lebih giat lagi untuk senantiasa membaca Al-Quran. Selama ini mungkin 11 bulan selain bulan Ramadan kita lupa akan Al-Quran kita, maka di bulan Ramadan kita kencangkan lagi lebih di akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai Al-Quran yang sudah kita baca di awal, di akhir-akhir kita malah tinggalkan lagi karena kesibukan-kesibukan yang lain. Al-Quran kita sering mendengar syafi'un lisahibi, menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dan bukan hanya syafaat buat diri kita, namun bisa menjadi syafaat buat kedua orang tua kita. Dalam kitab Syarah Ibnu Battal, Syarah Al-Bukhari disebutkan Imam Yazid bin Hubayb mengatakan, "Man qara'a al-Qur'ana fi mushaf." Barang siapa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, khuffifa 'an walidayhi al-'adab. Dia akan meringankan adab daripada kedua orang tuanya, wa in kana kafirin, meskipun kedua orang tuanya kafir. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini keistimewaannya Al-Quran sehingga senantiasa kita membaca dengan qalbul hadir, qalbul khusyuk, dengan tadabbur, sebagaimana dalam al-abyat al-maqlumah al-wasiyah disebutkan, waqrul Qur'ana biqalbin hadir wajdi 'ala dawam wa la tadhhab wa la tadri. Senantiasa kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan beradab, karena kullama masdar al-adab zada thawab. Setiap amal ibadah yang kita lakukan dengan adab, maka akan menambah pahala daripada amal ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan dengan Al-Quran juga amalan yang paling mulia dan amalan yang paling mudah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Al-Qiyamul Manzumah Al-Wasiyah disebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi, ra'aitu Allah fil manam, dia mengatakan aku pernah bermimpi ketemu Allah di dalam mimpiku. Faqala, ya Allah, ma afdal ma yataqarrabu bihi al-muqarrabun. Ya Allah, amalan apa yang paling mudah untuk lebih dekat kepadamu? Faqala, bi kalami ya Ahmad, yaitu dengan kalamku, yaitu dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka di akhir-akhir Ramadan ini mari kita sama-sama lebih tingkatkan lagi membaca Al-Quran kita, sehingga nanti di keluar di bulan Ramadan ini kita senantiasa menjaga dan selalu senantiasa membaca Al-Quran kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan tentunya di akhir-akhir bulan Ramadan ini senantiasa kita tetap peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Dari awal bulan Ramadan kita sering mendengar bahwa siapa yang memberikan buka kepada saudaranya, baik berupa makanan atau hanya seteguk air saja, maka dia diberikan pahala sebagaimana orang puasa tanpa mengurangi pahala puasa tersebut. Maka di akhir Ramadan kita dianjurkan untuk diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, terlebih zakat mal bagi orang-orang yang sudah mencapai nisab hartanya. Karena bagi orang-orang yang sudah mencapai nisab hartanya namun tidak keluarkan karena pelit atau dia tidak mengerti, hati-hati dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan harta bendanya baik berupa emas ataupun perak, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan di jalan Allah dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, jangan sampai harta yang kita kumpulkan selama ini menjadi celaka bagi kita, bukan menjadi kebahagiaan dan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi keturunan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan akhirnya jangan sampai di akhir Ramadan ini ada di hati kita yaitu keinginan berlalunya Ramadan. Di dalam kitab Ittihaful Anam disebutkan, inna tamanna fi zawali Ramadan fa huwa min al-kabair. Orang yang di dalam hatinya menginginkan Ramadan cepat-cepat berlalu itu termasuk dosa besar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan juga jangan ada di hati kita ketika kita nanti setelah selesai bulan Ramadan kita kembali lagi dengan kegiatan terkait dengan kegiatan
yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari sekarang dengan kebaikan-kebaikan. Al-Habib bin Muhammad bin Hafiz Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dia mengatakan hendaknya bagi kita yang ingin berpuasa di bulan Syawal, hendaknya niatkan dari sekarang sehingga mendapatkan 70 kali niat, 70 kali kebaikan, niat kebaikan. Masyaallah muslimin jamaah Muhammad. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat baik bagi bagian dan juga bagi jemaah hadirin sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi al-Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah wa taufiq wa biyadihi insyaallah wa mustahil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الحكيم واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله امام اهل اليقين والتصديق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه خير وعلى من تبعهم بالصدق والتحقيق. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا ان الله امركم بالذي من نفسه وثنى بملائكته مسبحه بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه الرضوان وعلى السعه والدين سيدنا ابو بكر الصديق ولا ناظر الصواب إمام سيد أهل الأمراء إمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا نحن ذلك بتلاوة القرآن مستحيل منه ملائكة الرحمن سيدنا عثمان بن عفان ولا أخيه وابن عمه ولي وباب المدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال وعن سيدنا الحسن والحسين سيدنا شباب اهل الجنه في الجنه وامهات المؤمنين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهدنا صراط المرشدين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان